Nah, gimana? Oke, Udah Bang. oke belum ini? Oke, Udah mulai? sip. Udah. Oke Bang, ini kan kabarnya, kabar terbarunya bahwa lawyernya dari Pak Ridwan Kamil ingin mengajak klien Abang Revelino untuk menjadi saksi di atas laporannya terhadap yang diduga yang mencemarkan nama baik dia, yaitu LM. Gimana nih Bang? Jadi begini, klien kami itu sangat kooperatif dan sebagai warga negara yang baik, dan berdasarkan dia telah berstatement berdasarkan pengakuan yang disampaikan kepada kami, artinya bila mana ada pihak yang memerlukan keterangan klien kami, tentu kami akan memenuhi itu, akan membantu biar ini menjadi terang dan jelas. Tapi mungkin sebelumnya nih Bang, mungkin perkenalan antara klien Abang dengan LM sendiri mungkin terjadi seperti apa sih Bang? Kenapa? Perkenalan antara klien Abang dengan LM? Oh, kalau perkenalannya itu mungkin teman saya yang lebih bisa menyampaikan. Perkenalan klien kami itu sangat singkat sebetulnya ya. Pada saat itu LM itu berkunjung ke kafe klien kami yang berada di Pamulang ya, itu di tahun 2021. Nah, setelah itu mereka menjalin komunikasi dan ada hubungan asmara dengan klien kami. Seperti itu sih. Untuk pengakuan LM sendiri saat hamil atau gimana sampai ke klien Abang meyakinkan kalau anak itu anak klien Abang? Begini, karena ini yang menarik ya, tolong disampaikan juga dikoreksi kepada pihak sana bahwa begini, awal dari pertemuan dan perkenalan itu kan di 2021 ya, 2021 artinya intens komunikasinya, artinya mereka beberapa kali ke hiburan malam sampai minap di sebuah hotel di daerah Sentul, setelah itu minap lagi di hotel di daerah BSD Tangerang, artinya sering lah, artinya nggak ngerti lah apa minap di hotel itu, apakah mereka main gundu apa main bercocok tanam, kita tidak ngerti. Yang jelas informasi selanjutnya klien kami diberikan informasi oleh LM ini di awal Mei 2021, masuk akal, boleh teman-teman nanti hitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Anak itu lahir 22 Januari 2022. Masuk akal tidak? Ini yang masuk akal. Jangan ketemu di Juni, 2 minggu kemudian hamil. Hitung, berani nggak LM itu menunjukkan bukti riwayat bekas dia periksa USG? Kalau kalian tidak sabar mau menunggu hasil tes DNA nanti, kan begitu? Itu bisa kita hitung. Jadi ini udah luar biasa sesat dan menyesatkan seperti yang kami sampaikan. Tapi ya saya setelah mendapatkan informasi bahwa pihak RK telah menempuh jalur hukum, ya kami sangat mengapresiasi dan mendukung biar menjadi pembelajaran juga. Dan di saat konferensi pers pertama kami, awal kami muncul, kami sudah mengultimatum dan mengingatkan, hati-hati dia sedang menyiapkan lilitan lehernya sendiri. Nah cuman nanti, hati-hati, kita buktikan nanti ya, proses hukum ini nanti. Kita lihat nanti, kalau nggak nangis darah itu nanti LM itu. Nah maksud saya, mumpung masih ada kesempatan, kan begitu. Apa susahnya dia kalau mau mengakui kesalahan? Kenapa? Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya kasihan, saya khawatir nanti pengakuan dari klien kami ini terbukti bahwa itu adalah anak, bagaimanapun itu adalah ibu dari anak klien kami. Kan begitu? Begitu, sampaikan saja. Meyakinkan kalau itu benar-benar sama kayak apa? Kenapa? Meyakini kalau itu benar-benar anaknya kayak Siapa? Dari LM sendiri. LM nggak ngerti misi dia apa, dia kan ngerti. Coba tanyakan sama dia, kenapa dia kok bisa yakin, kan begitu. Kenapa nggak ngaku anak saya berdua aja kalau begitu? Kan begitu. Mudah-mudahan 11-12 keuangan kita, kan gitu. Mampu kita menafkahi. Jadi pakai logika, sadar diri dan tahu diri jadi manusia itu. Begitu. Pak, kenapa dari pihak klien Abang sendiri akhirnya speak up nih ke media nih tentang masalah ini? Nah, jadi begini ya, ini panggilan hati ya. Karena merasa bahwa anak tersebut adalah anak daripada klien kami sebagai ayah biologisnya. Dorongan dari keluarga besarnya, khususnya orang tuanya, bahwa menyampaikan ngelihat isu ini yang sudah hangat dan beredar, artinya tabir ini perlu dibuka. Ini dorongan dari keluarganya, khususnya ibunya. Nah, kamu harus memberikan dan meluruskan informasi ini. Karena kasihan, ada pihak yang terzolimi. Begitu kan? Ada pihak yang dirugikan. Bukankah itu adalah anak kamu, kata orang tuanya. Sekarang waktunya nak, kamu harus muncul. Itulah artinya seperti itu. Bang, tapi awalnya pihak LM si LM ini memberitahu klien Abang nggak sih tentang kehamilannya atau gimana? Kasih tahu, kan udah diceritakan oleh teman saya tadi dari awal kehamilan bahwa
saya ngidam, kamu minta tolong datang. Apakah ada niat untuk bertanggung jawab saat itu? Dari awal ikatan mereka berdua ini sempat mau nikah mereka berdua ini sudah kenal dengan orang tuanya. Sempat awalnya ada mau pernikahan, cuman hal itu klien kami sempat berubah pikiran karena karakternya LM ini, ya mohon maaf mungkin agak susah dikendalikan. Kalau untuk jadi istri agak mungkin dia pertimbangkan kan, cuman faktanya dia mengakui udah hamil daripada anak klien kami dan itu tidak pernah dibantah. Bang, mungkin pertemuannya LM dengan klien abang itu awalnya kan disebut-sebut nih baru dugaan kalau LM ini kan wanita panggilan gitu ya. Apa itu memang waktu itu pada saat itu pertemuannya seperti itu? Ini ngeri-ngeri sedap ini. Saya nggak mau terjebak di dalam pertanyaan ini ya. Artinya mohon maaf saya tidak mau menyudutkan perempuan tersebut, tapi yang jelas mungkin semua halayak orang banyak bisa menyimpulkan orang tersebut seperti apa. Itu ya, saya tidak mau menyebut dia A ataupun B atau buka warteg apa-apa, itu Allah alam, saya nggak mau ikut campur, bahaya ini pertanyaannya. Bang, tapi pihak klien abang sempat nge-DM LM nggak sih bang? Iya dong, kan kemarin kita pada saat komprehensi tes awal itu kita tunjukkan komunikasi DM-nya, komunikasinya seperti apa. Ya artinya gua lagi mabuk saat itu katanya, ya alasan dia, kan lu yang ngakuin hamil bahwa itu anak saya, kenapa lu sekarang jadi berubah? Udah tolong hapus katanya komentar-komentar lu, minta tolong. Ya berarti kan dia tahu dan sadar ada apa, kan begitu. Ya cuman silahkan kalian tanyakan kepada pihak sana lah. Bang, kalau udah kayak gini pihak dari klien abang masih mau bertanggung jawab atas itu? Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, mungkin hari ini kami tidak diberikan kuasa, kan begitu. Dia abaikan aja, ngapain? Itu kan aib, buat malu. Ini kan tahu orang sedunia ini bakal tahu se-Indonesia ini perkara ini begini. Kalau saya jadi dia, kalau nggak mau tanggung jawab, buat apa? Lebih baik saya ngumpet selimut. Apa keuntungannya buat klien kami? Nggak ada. Yang ada dia rugi, kena bayar jasa kami, kan begitu. Tapi terakhir klien abang mungkin ditemui oleh LM sendiri kepada anaknya itu kapan bang? Atau pernah nggak sih bang? Pernah ada pertemuan dengan Kalau anaknya? ketemu itu nggak ada ya bos ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang belum pernah. Berarti memang dari LM-nya atau dari klien abang? Dari LM-nya, dari kita mah siap-siap aja. Berarti dengan adanya, bisa dibilang dengan adanya langkah klien abang hari ini, salah satu untuk menunjukkan perjuangan sebagai seorang ayah ya, untuk bertemu dengan anaknya, benar nggak sih? Bisa disimpulkan dengan hadirnya kami di sini sebagai kuasa daripada klien kami, itu salah satu bentuk perjuangan beliau, begitu ya. Tapi terakhir klien abang berkomunikasi dengan LM sendiri kapan bang? Nah itu tanggal berapanya persisnya saya lupa itu. Mungkin terjadi percakapannya seperti apa bang? Mana ya percakapannya kurang lebih itu yang coba ditanya sama sebelum kami kompresi pers itu ya. Foto ya? Iya yang foto itu yang tunjuk itu salah satunya ya. Oke ya. Tapi pihak klien abang sempat mendatangi rumahnya LM nggak sih atau nggak keluarganya LM? Dulu ya pada saat lagi ada kontak asmaranya itu kan sempat kenal dengan keluarganya, kenal kakaknya, kenal adiknya, kan begitu. Orang mana mau menikah kan pasti kenal lah. Cuman kalau untuk sekarang kami udah nggak ada komunikasi lagi dan kontak klien kami diblokir semua. Bang, ini kan semenjak abang dan klien abang speak up dan juga dari Pak RK sendiri melaporkan LM ke Barreskrim, pihak dari Lisa sendiri sampai saat ini belum tampak muncul dan juga belum tampak memberikan klarifikasi terkait statement dari pihak abang dan juga Pak RK. Melihat semua ini mungkin abang melihatnya seperti apa sih menilainya? Biasa-biasa aja bagi saya, malah itu yang menjadi pertanyaan saya juga. Kenapa setelah hadirnya kami, ini juga kan kami sempat diundang kan? Artinya pihak dari LM itu diundang, pihak dari Ino ini yang mengaku ayah biologis itu diundang, teman nggak hadir. Ya itu silahkan dipertanyakan kepada mereka, kenapa? Kan begitu. Kami sih sangat terbuka kalau memang mau diajak duduk secara bersama, ya apa yang mendasari mereka hingga seperti ini, ya harus banyak dipelajari lah sama kuasanya. Gitu, biar nanti mic-nya nggak diambil-ambil gitu kan, adabnya memang itu anak harus disekolahin juga lah itu. Ya kalau saya sebagai kuasanya, hari itu juga, detik itu juga saya cabut kuasa saya. Nggak ada harga diri kok sebagai lawyer, sebagai pengacara. Kalau Ino besok nggak ngargain saya, udah capek-capek saya ngomong kayak gini, mic-nya diambil, waduh bahaya itu. Kalau boleh tahu klien abang kerja apa sih bang? Hah? Kerjanya banyak, cuman salah satunya aja saya kasih kisi-kisi ya. Ya artinya pengusaha.
udah ketemu. Itu udah ya, oke ya. Oke. Bang, ini kan Kalau dari saksi akan menjadi Itu saksi. kan udah ditanya tadi. mungkin lebih jelas saja. Artinya begini, sekali lagi ya, ini terakhir ya saya tegaskan, klien kami sangat kooperatif sebagai warga negara yang baik. Bila mana ada orang yang menempuh jalur hukum dan dia diminta untuk memberikan keterangan, tentu kami akan siap menghadiri dan mendampingi beliau untuk memenuhi panggilan dan memberikan keterangan itu. Siap. Begitu ya? Oke Siap ya. memberikan juga bukti DNA Bang, apalagi kan dari pihak tes DNA, apalagi dari pihak sana kan bisa dibilang dong. gempur-gempurnya Kan nggak mungkin kita mau menarik omongan kita. Kan dari awal kita udah sampaikan kami siap untuk dilakukan tes DNA kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau memang besok ada panggilan untuk tes DNA, ya kita laksanakan. Apa susahnya? Bang, terakhir nih. Apa nih? Nah, udah kayak gini, abang udah speak up dari pengacara Pak RK ada komunikasi ke abang kah, dan pengacara LM ada komunikasi ke abang? Nggak ada komunikasi satupun ya. Dan kami juga nggak ada kepentingan dengan mereka. Kami hanya meluruskan berdasarkan pengakuan dari klien kami, ya kami sampaikan apa adanya. Begitu ya? Oke ya? Terima kasih, Bang.